Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Setelah kita mempelajari materi faktorial, notasi faktorial pada pertemuan sebelumnya, maka sekarang kita akan mempelajari mengenai permutasi. Apa itu permutasi? Ya, permutasi itu mirip seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kaidah pencacahan, baik yang ada perkalian ataupun kaidah penjumlahan. Jadi permutasi itu menghitung berapa banyak kemungkinan yang terjadi dari suatu peristiwa. Jadi kita menghitung banyaknya kemungkinan itu ada berapa. Kalau di kaidah pencacahan bisa menggunakan tabel atau diagram pohon, kemudian bisa juga menggunakan yang pakai kotak-kotak seperti itu ya, kemudian dikalikan. Nah, untuk permutasi sendiri, itu nanti ada rumusnya tersendiri. Yang pertama, permutasi itu sebelumnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Maksudnya unsur-unsur yang berbeda itu yang akan dipermutasikan, yang akan dihitung banyaknya kemungkinannya. Jadi unsur yang akan membuat kemungkinan itu unsurnya beda antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, ini akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Terdapat 10 kandidat yang mencalonkan diri untuk kepengurusan tersebut. Berapa kemungkinan yang terjadi dari pemilihan pengurus kelas tersebut? Di sini disebutkan ada 10 kandidat. Nah, 10 kandidat itu kan 10 orang yang berbeda. Tidak ada yang sama. Jadi 10 kandidat itu ya si A, si B, si C, si D, si E, si F, G, H, I, J. Jadi dari A sampai C itu kan berbeda. Maka ini termasuk permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Artinya tidak ada satupun yang sama. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jadi dari yang akan dibuat permutasinya, yang akan dicari berapa banyak permutasinya, itu ada beberapa unsurnya itu yang sama. Contohnya, banyaknya susunan yang mungkin dari kata Yogyakarta. Nah, dari kata Yogyakarta ini nanti akan diacak. Kata-kata huruf-hurufnya itu akan diacak sehingga nanti akan membentuk susunan yang baru. Nah, dari acaan itu kan ada huruf Y, ada huruf O, ada huruf G, ada huruf Y lagi. Nah, Y-nya ini kan muncul 2 kali. Berarti kan sama ya. Maka ini nanti diselesaikan dengan aturan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Pada kata Yogyakarta itu yang muncul lebih dari satu adalah Y, yang munculnya 2 kali. A itu munculnya 3 kali. Nah, berarti kan dari pembentuk kata yang akan kita acak itu ada yang sama. Nah, itu disebut permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Nah, kalau bedanya dengan yang tadi, kalau unsur yang berbeda, ini yang akan kita acak adalah 10. 10 itu tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya, maka dia unsur yang berbeda. Tetapi kalau Yogyakarta itu kan ada huruf yang sama, maka dia termasuk permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Kalau misalkan kita akan mengacak kata spidol. Nah, ini tidak ada satu huruf pun yang sama. Berarti dia pakai aturan permutasi dengan unsur yang berbeda. Tetapi kalau kita akan mengacak kata K, K. Nah, ini K, di sini muncul K lagi, di sini K lagi. Maka diselesaikan dengan aturan permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Seperti itu.
Kemudian permutasi yang ketiga itu disebut permutasi siklis atau melingkar. Nah, permutasi siklis atau melingkar itu kata kuncinya di dalam suatu masalah atau di soalnya, itu ada kata-kata ini, mengelilingi meja bundar atau duduk melingkar. Itu berarti nanti diselesaikan dengan permutasi siklis. Contoh soalnya, itu terdapat 8 peserta rapat yang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak susunan duduk yang dapat terjadi dari peserta rapat tersebut? Jadi misalkan ada 8 peserta rapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Nah, nanti dari 8 itu kan bisa A-nya di sebelah sini, B-nya di sebelah sini, C-nya di sini. Atau nanti ada juga susunan A-nya masih di sini, yang di sininya sebelah C, di sini sebelahnya itu B. Kan sudah berbeda. Nah, nanti dari 8 peserta itu akan dibuat kemungkinan-kemungkinan duduknya ada berapa. Nah, tapi di sini ada kata kunci, mengelilingi meja bundar. Nah, berarti itu penyelesaiannya menggunakan permutasi siklis atau melingkar. Jadi di permutasi siklis atau melingkar itu, clue-nya itu ada mengelilingi meja bundar atau duduk melingkar. Ininya dia membuat suatu lingkaran. Seperti itu. Oke, yang pertama kita akan membahas yang tadi. Permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Soalnya akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Terdapat 10 kandidat yang mencalonkan diri untuk kepengurusan tersebut. Berapa kemungkinan yang terjadi dari pemilihan pengurus kelas tersebut? Jawabnya, kalau sebelumnya kita mengerjakan dengan kaidah pencacahan, itu dibuat kotak-kotak gitu kan. Yang akan kita pilih, yang akan kita tentukan ada berapa unsur? Ketua, sekretaris, bendahara. Ada 3 unsur. Berarti kita siapkan 3 kotak gitu ya. 3. Ketua, sekretaris, bendahara. Kemudian terdapat 10 kandidat yang mencalonkan diri. Kalau 10 kandidat berarti kita isi yang dari ketua dulu. Oh, berarti ada 10 kemungkinan yang bisa menjadi ketua. Kemudian kalau dari 10 ini 1 sudah jadi ketua, maka yang menjadi kemungkinan jadi sekretaris itu hanya ada 9 kandidat. Kemudian dari 9 ini, apabila 1 sudah menempati sekretaris, berarti hanya tinggal 8 kandidat. Nah, maka jumlahnya kemungkinan yang terjadi dari pengurus kelas, pemilihan pengurus kelas ini adalah 10 kali 9 kali 8. Maka hasilnya adalah 9 kali 8, 72 kali 10. Oh, 720 kemungkinan. Ini kalau pakai aturan pencacahan. Gitu ya. Kemudian kalau pakai permutasi bagaimana? Nah, permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda, itu ada rumusnya tersendiri. Yaitu permutasinya disimbolkan dengan P. Kemudian unsurnya yang akan kita pilih itu ada berapa? Ada ketua, sekretaris, bendahara. Oh, berarti ada 3. Nah, 3-nya ditulis di sini. Kemudian terdapat 10 kandidat. Nah, banyaknya yang tersedia itu ditulis di sini. Untuk rumusnya itu gini, permutasi R dari N. Maka sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Ini rumusnya. R itu apa? R itu adalah yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu ada ketua, sekretaris, bendahara. Oh, berarti diisinya 3. Kalau N itu apa? N itu yang tersedia. Jadi dari semuanya yang ada itu ada berapa? Oh, yang ada 10 kandidat, maka N-nya ditulis di sini 10. Berarti ini bacanya adalah permutasi 3 dari 10.
Selanjutnya, cara penyelesaiannya gimana? Di sini disebutkan bahwa permutasi R dari N itu adalah N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Dari sini, itu yang berfungsi sebagai R adalah 3. Kemudian sebagai N adalah 10. Oh, berarti ini N faktorial. Berarti 10 faktorial. Dibagi N min R, berarti 10 kurangi 3 dalam kurung faktorial. Artinya 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Sehingga hasilnya adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Stop sampai 7 faktorial. Karena tujuannya apa? Yang penyebutnya itu ada 7 faktorial juga. Bisa kita coret, nggak usah dihitung banyak-banyak. Sehingga 10 kali 9 kali 8. Hasilnya 720. Nah, antara yang ini dengan yang di sini sama. Apakah ini harus pakai rumus permutasi? Enggak, bebas. Yang menurut kalian aman, itu gunakan. Jadi kalau lebih suka pakai yang kotak-kotak ini, pakai yang kotak-kotak. Kalau lebih suka pakai yang rumus permutasi, pakai yang rumus permutasi. Seperti itu. Oke, itu untuk permutasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Sekarang, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Contohnya ini, tadi banyaknya susunan yang mungkin dari kata Yogyakarta. Dari kata Yogyakarta ini, kita coba jabarkan ya. Huruf Y-nya ada 2, O-nya ada 1, G-nya ada 1, A-nya ada 3, K ada 1, R ada 1, T ada 1. Nah, untuk permutasi dengan unsur yang sama, itu ada rumusnya. Rumusnya gimana? Permutasinya disebut P sama dengan N faktorial. N itu adalah jumlah dari seluruh unsur yang ada. Dibagi dengan ini. Yang di bawahnya ini. Misal ini 2 faktorial. 2 gitu ya, maka 2 faktorial. Ini 1, berarti 1 faktorial. Kemudian ini 1 lagi, 1 faktorial. Ini ada 3, berarti 3 faktorial. Berarti dengan kata lain permutasi N faktorial dibagi A faktorial, B faktorial, C faktorial. Intinya semua unsur ini difaktorialkan dan dikalikan. Seperti itu. Nah, contoh pada kata Yogyakarta. Berarti permutasinya adalah Yogyakarta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 angka, 10 huruf. Berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial, 3 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Nah, hasilnya sama dengan 10 faktorial dibagi. Ingat, ini ada beberapa yang 1 faktorial. 1 faktorial itu nilainya 1. 1 kalau dikalikan dengan berapapun itu hasilnya tetap yang berapapun itu. Artinya, kalau dalam perkalian 1 itu nggak perlu ditulis. Oh, berarti kalau 1 nggak perlu ditulis, kita coret aja. Ini coret, 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 coret. Anggap tidak ada, dianggap aja. Berarti sisanya hanya 2 faktorial kali 3 faktorial. Sehingga sama dengan 10, 9 kali 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Sampai 3 faktorial berhenti. Kenapa? Karena di bawahnya yang penyebutnya ada 3 faktorial. Yang 2 faktorial kita jabarkan 2 kali 1. Yang bisa disederhanakan, disederhanakan. 2 sederhanakan dengan 2. Dari sini maka 10 kali 9, 8, 7 kali 6 kali 5 kali 2. Maka
Hasilnya setelah dikalikan adalah 302.400. Oh, berarti kata Yogyakarta kalau diacak itu ada 302.400 kemungkinan. Seperti itu. Contoh lain selain kata Yogyakarta. Misalkan kita punya kata kakak. Nah, kalau diacak, ini akan ada berapa kemungkinan? Kakak itu ada 5, berarti N itu 5, hurufnya 5. Kemudian huruf K-nya ada 3, huruf A-nya ada 2. Dari sini kita ambil permutasinya, berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya 5 kali 4 kali 3 faktorial. Berhenti di 3 faktorial. Karena tujuan kita akan disederhanakan dengan yang penyebutnya ini. Dikali 2 faktorialnya 2 kali 1. Coret-coret, ini juga boleh dicoret. Hasilnya 5 kali 2 sama dengan 10. Seperti itu. Kemudian, yang selanjutnya ada permutasi siklis atau melingkar. Sudah saya sebutkan bahwa kata kuncinya dari permutasi siklis itu mengelilingi meja bundar atau duduk melingkar. Intinya dia akan membentuk susunan yang melingkar, membuat lingkaran. Nah, rumusnya untuk permutasi siklis ini bagaimana? Rumusnya itu yaitu permutasi sama dengan N. N itu banyaknya unsur atau peserta dikurangi 1, kemudian difaktorialkan. Nah, berarti kalau untuk soal ini jumlahnya N atau pesertanya atau unsurnya adalah 8 peserta. Berarti N sama dengan 8. Dengan begitu permutasinya adalah 8 dikurangi 1, kemudian difaktorialkan. Artinya adalah 7 faktorial. 7 faktorial ini berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, 7 kali 6 itu 42. 5 kali 4, 20. 3 kali 2, 6. 20 kali 6, 120. 120 kali 42. 12 kali 42. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. 4 kali 2, 8. 4. Gitu ya. 4, 10, 5. Kemudian ini tadi kan 120, berarti 5040. Oh, berarti banyaknya kemungkinan yang terjadi dari 8 peserta rapat yang duduk melingkar adalah 5040 kemungkinan. Oke, kita akhiri pembelajarannya kali ini. Jika masih ada kendala, boleh ditanyakan Japri ataupun di Google Classroom ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.